Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil 'ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah Jumat, kita bersyukur kepada Allah dan semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba yang bersyukur atas semua karunia yang Dia berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah, berpegang, berpedoman kepada sunnah Nabi SAW di semua urusan hidup kita. Pada khutbah ini saya ingin mengajak kita untuk merenungin ayat yang saya baca tadi, khususnya pada ayat yang 208-nya. Seperti apa sebenarnya kita menatap Islam seharusnya, sehingga dengan visi itu kita bisa menjadikan Islam sebagai sumber spirit besar dalam kehidupan kita, ideologi dalam pemikiran kita, muntolak dalam perilaku kita atau titik tolak dalam perilaku kita. Ada satu hadis populer yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Kalimatnya sederhana, ringkas, tapi muatannya luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan semua urusan, jadi kalau bahasanya likulli imri'in ma nawa, semua urusan apapun itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Kesalahan besar masyarakat Islam adalah ketika mereka melihat bahwa perbincangan di seputar niat adalah persoalan yang hanya terkait melulu pada persoalan ibadah mahdhah. Sehingga pembahasan niat hanya dibicarakan ketika bicara tentang sholat, bicara tentang puasa, bicara tentang haji, umroh, bicara tentang zakat, tapi tidak bicara tentang bekerja, tidak bicara tentang menikah, tidak bicara tentang punya atau tidak punya anak, tidak bicara tentang menyimpan atau mengembangkan harta benda yang kita peroleh, bahkan tidak bicara tentang bagaimana sebab atau apapun terkait dengan kedudukan-kedudukan di antara manusia. Sehingga akibatnya innama likulli imri'in ma nawa. Ya, kita kembali kepada apa yang menyebabkan atau apa yang terbangun dari niat itu sendiri. Ketika kita bicara niat, maka saya perlu mengatakan bahwa jangan mengira bahwa niat itu pekerjaan pekerjaan lisan kita. Berapa banyak orang bertanya kepada saya, Ustadz, apa niatnya? Saya bilang, saya bingung menjawab pertanyaan yang seperti itu. Karena setiap orang bertanya, jika aku mau melakukan sholat ini, maka apa niatku? Saya yakin bahwa yang dia pertanyakan kepada saya adalah bagaimana cara saya melafazkan. Saya bilang, sampai kiamat pun tidak akan ada perdamaian yang terbangun pada kita di seputar lafaz. Bahkan setelah kiamat pun Tuhan tidak akan meminta kesaksian lafaz kita itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, akan sampai di mana Allah tidak percaya sama mulut kita dan semua apa yang keluar dari sana. Maka dia khatam, dia kunci itu. Wa tukallimuna aydihim, maka bicaralah kedua tangannya.
wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kedua kakinya, bima kanu yaksibun, atas apa yang dia buat dalam hidupnya. Kembali kepada cerita niat tadi. Niat itu pekerjaan hati. Niat itu semacam tekad besar. Niat itu adalah satu rencana yang sudah tidak bisa diganggu lagi, dan dia akan siap meluncur menjadi perilaku, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah yang sering saya katakan, bahkan jika Anda belum mengumpul uang sekalipun, Anda harus menetapkan dalam diri Anda niat bahwa Tuhan, jangan benarkan kematian datang kepadaku, tapi mudahkan aku untuk bisa sujud di depan Ka'bah atau rumahmu, dan bisa melaksanakan manasik nabimu dalam haji atau umrahku, walaupun kau belum mengumpul uang. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebab ketika kita bicara tentang keislaman kita, maka kita sepakat bahwa haji itu adalah rukun. Dan buktikan bahwa kita memang sepenuhnya menjadi muslim, walaupun amal itu masih berada dalam kisaran niat kita. Menjadi muslim sebenarnya menjadi model bagi manusia. Itu yang harus kita garis bawahi. Apa hebatnya kita jadi muslim kalau tiap malam kita tahajud, tapi tiap hari pekerjaan kita haram? Apa luar biasanya kita muslim kalau tiap hari kita baca Quran, tapi ketika bicara kita selalu menyakitkan hati orang? Bahkan kalau cuma sekedar setiap malam kita atau setiap hari kita berpuasa, maka kita menemukan orang yang berpuasa dari agama yang lain, yang mereka itu jauh lebih aware terhadap persoalan nafsunya ketimbang kita, dan mereka wujudkan itu. Kalau cuma sekedar tahajud, kita juga bisa menemukan orang-orang yang bersembunyi dalam mihrab mereka, dan mereka tidak Islam. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan memutuskan hubungan mereka kepada dunia. Jadi apa untungnya kita jadi muslim kalau hari-hari kita cuma berhenti untuk menjadi orang soleh secara pribadi? Nabi mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang dirasakan pengaruh baiknya sama orang banyak. Oh, saya alhamdulillah saya rajin puasa. Baik, yang kau puasakan apa? Kalau cuma sekedar tidak makan, tidak minum, itu hanya satu persoalan kecil dari persoalan puasa yang harus kita pahami. Bahkan tidak sedikit kita yang mungkin salah paham menatap ke sholat kita. Padahal sholat ini semacam garansi jaminan, aku Tuhan kalian ya. Dan ketahuilah bahwa aku tidak pernah merencanakan keburukan sama kalian. Aku jadikan kalian muslim, maka aku sertai kalian hampir di semua ruang dan waktu kehidupan kalian. Jangan takut. Tugas yang kuberikan sebagai wakilku, kita akan terus komunikasi minimal 5 kali sehari semalam. Maka salat itu semacam ruang di mana pemilik semesta raya bicara langsung dengan kita, atau kita mengadu langsung kepadanya, dan dia mengatakan kepada kita, la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun, jangan takut, walahum yahzanun, dan jangan pernah cemas. Kenapa? Aku lebih dekat pada kalian dari urat leher kalian sendiri. Innallaha ma'ana, kata Nabi kepada Abu Bakar, Allah bersama kita. Bainama tuwallu wujuhakum fasamma wajh Allah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, kalian akan ketemu Allah. Artinya apa? Menjadi muslim tidak harus ada yang kalian khawatirkan. Apa yang harus kalian buru sebagai seorang muslim? Dunia kecil itu. Aku punya semesta raya, bahkan aku pemilik dunia dan akhirat. Kalau cuma mau dunia, coba cari rumah orang yang paling luas di muka bumi, dengan luas tanah yang juga paling luas di muka bumi. Berapalah dia ambil poklean dari luas wilayah bumi ini. Dan kita semua mungkin sudah pernah naik ke atas udara sana.
dengan pesawat, dan rumah yang besar luar biasa itu, yang keluar kita dengan mobil mewah kita, yang ketika kita berjalan tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kemudian di saat kita naik ke atas, rumah itu semakin kecil. Kalau ada orang yang terbang lebih tinggi lagi, maka bukan cuma rumah itu yang semakin kecil, bumi itu pun semakin kecil. Bahkan dia jika lebih tinggi lagi, maka dia tidak bisa melihat apapun dari semesta, dari bumi ini, karena dia sudah melebur pada kesemestaan itu. Dan yang bisa melihat kesemestaan itu hanya Allah. Dan Allah itulah Tuhan kita, yang mengatakan kepada kita, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi kan gak enak kalau saya tidak punya dunia. Baik, nanti jangan pernah meninggalkan sholat fajar yang harus kalian kerjakan sebelum sholat subuh. Aku hargakan sholat fajar itu, saya mohon maaf ini memakai bahasa imajiner, hanya untuk mendekatkan kita betapa sebenarnya janji Allah itu hak. Aku hargakan sholat fajar itu jauh lebih tinggi dari dunia dan isinya. Kalau cuma mau cari duit, kalau cuma mau cari kedudukan, aku hargakan sholat fajar kalian itu jauh lebih tinggi dari dunia dan isinya. Harganya. Dan itu setiap hari. Dan itu siapa saja yang melaksanakannya. Dan dari situ saja kita sudah bisa mengukur. Coba hitung berapa kaya Tuhan. Ada seorang kaya yang pernah saya baca secara khusus di India, namanya Mukesh Ambani. Ambadi atau Ambani, saya khilaf. Masih muda. Dia punya rumah 24 lantai di Bombay sana. Di rumah itu dia tinggal sama istri dan 4 orang anaknya. Di rumah itu ada 6 helipad. Artinya masing-masing mereka punya 1 helikopter pribadi. Dan di rumah itu dilayani oleh 600 pembantu. Artinya 1 orang dilayani oleh 100 orang. Lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang atas nama pribadi semua. Harga rumah itu ketika dikonversi pada rupiah, di waktu saya membaca artikel itu, karena rupiah kita ambruk hari ini, sekitar 11,5 triliun rupiah. Itu harga rumah. Dan dia orang paling kaya nomor 2 di India. Mari kita cerita tentang semua orang kaya di muka bumi, kita hitung di semua negara, 10 saja kita ambil. Kita kumpul semua hartanya. Atau baiklah kita kumpul semua orang yang punya harta di muka bumi. Dan kita kumpul semua harta orang miskin di muka bumi. Dan kita kumpul harta yang belum dimiliki orang di muka bumi. Masih jauh lebih tinggi harga sholat sunat fajar yang kita kerjakan sebelum subuh itu di sisi Allah. Artinya, kalau cuma dunia yang kalian buru, kecil itu. Jadi apa yang harus kita buru sebagai muslim? Kalian harus berburu sesuatu yang melampaui dunia ini. Dan itu akan kita dapatkan. Percayalah, dunia akan kita dapatkan kalau kita memburu sesuatu yang melampaui dunia. Kalau seorang bercita-cita cuma jadi supir, mungkin dia hanya akan jadi kenet. Kalau seorang bercita-cita cuma jadi seorang PNS, dia tidak akan pernah mendapatkan jabatan mungkin. Atau jika seseorang mengatakan, alah sudahlah, ini saja sudah syukur, Allah tidak suka manusia seperti itu. Berapa rupanya gajimu? Alhamdulillah saya sudah bergaji 100 juta per bulan. Kau pikir banyak itu? Lantas, bukankah saya harus bersyukur? Bersyukur itu bukan berhenti. Bersyukur itu kayak Nabi Sulaiman, Al-Rabbi auzi'ni an ashkura. Wahai Tuhan, kasih aku karunia bersyukur. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Dia sudah jadi raja. Dia sudah jadi orang yang bisa mendengar bahasanya binatang. Dia dikenal di semua umat beragama. Tapi dia masih bersyukur. Artinya dia nggak puas itu. Loh, kenapa saya bilang bersyukur tidak puas? Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, aku tambah. Artinya bersyukur itu menandakan seorang mukmin tidak pernah boleh puas. Dia harus terus mengupgrade dirinya. Karena Allah Tuhannya memiliki kekayaan jauh lebih dari dugaannya itu.
Jadi kalau begitu boleh nggak Ustadz saya berambisi? Siapa yang melarang? Ambisi karena ada nafsumu, itulah kita harus berambisi. Dan karena itulah Tuhan kasih nafsu sama kita. Cuma dia mau melihat siapa yang paling bagus. Siapa yang setelah Allah kasih kedudukan dan kemudian puas diri dan berhenti. Biasanya kalau puas itu memprotek, terus oversensitif nengok orang, menganggap kalau orang dekat sama dia ini pasti mau merebut jabatan. Atau orang-orang yang dekat kepada tokoh atau pimpinan dia, maka dianggap itu pasti sedang melakukan manuver. Orang yang bersyukur adalah orang yang fokus dengan karunia yang Allah kasih, dan kemudian dia memberdayakan dirinya dengan karunia itu untuk mengupgrade dirinya di hadapan Allah, sehingga statusnya tidak pernah berubah. Aku hamba Allah di semua posisiku. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Kalian akan melihat siapapun mereka, berapapun harga kekayaan mereka, kalian akan lihat mereka selalu sujud dan rukuk cuma untuk berharap ridha Allah saja. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Faqala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah 'azizun hakim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jadi bagaimana kita harus menjadi muslim? Pertama, Allah suruh kita dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Jangan pernah meninggalkan atau menganggap diri tidak pernah butuh Allah lagi ketika kita mengira di situ kita sudah sampai pada tujuan hidup kita. Karena sejatinya seorang bertujuan dalam hidupnya atau berniat adalah bagaimana Allah ridho sama dia dunia dan akhirat, memasukkan dia ke dalam surga Allah satu hari kelak. Tapi saya sudah sukses, oke, baik. Kesuksesan apa yang kau maksud? Tanahku banyak, rumahku oke, baik. Seperti seorang yang makan makanan, dia masak dengan banyak, sisanya tidak termakan jauh lebih besar dari yang dia sudah makan. Lantas karena tidak dimanfaatkan makanan itu basi, kita tidak akan pernah mau makan makanan basi. Harta yang kita kumpul, yang tidak kita suruh kerja untuk akhirat kita, itu hanya akan seperti makanan basi yang tidak ada gunanya sama kita di akhirat nanti. Kalau begitu bagaimana? Udkhulu fis silmi kafah. Tunjukkan kualitasmu sebagai muslim di semua urusan hidupmu. Karena menjadi muslim itu menjadi wakilnya Allah. Wakil loh, gantinya Allah loh. Kita pimpinan di kantor ini itu sedang menggantikan posisi Tuhan di kantor ini. Apa sih kerja Tuhan di kantor ini? Ya kerja Tuhan itu mengerjakan, memberikan pelayanan, memberikan segalanya yang dibutuhkan. Dan Tuhan tidak mau ada ketidakbenaran dalam hal itu. Seorang suami menggantikan peran Tuhan ketika dia memimpin rumah tangganya. Tolong pahami maksud saya peran Tuhan ini khalifatullah. Di rumahnya dia adalah wakil Tuhan. Apa mau Tuhan di rumah? Tengok di Quran, tengok di hadis. Apa yang harus kita lakukan sebagai pimpinan di rumah? Total, bahkan buang air pun harus ketahuan kita ini orang mukmin, bukan sekedar manusia. Bahkan istirahat kita pun harus ketahuan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang mukmin yang luar biasa, yang nilai plus kita, apapun posisi dan kondisi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melakukan pembiaran terhadap semuanya. Apabila itu ketidakbenaran, dia akan luruskan. Apabila itu kebenaran, maka dia akan terus support kita agar berada di posisi benar itu terus. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر